seperti tadi posisi kita masuk dari kebun ke belakang yang ada gigi. Ya, cuacanya panas ya, Seth? Lumayan Pak, aduh. Ya, berbeda dengan yang kemarin ya. Ya, Ketika kita pertama kali berkunjung di sini. Ya, alhamdulillah ya, Seth, hari ini kita bisa kembali lagi ke tempat apa ini? Pasir Halang, ya, Pasir Halang. Oke, sebelumnya sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Rizal dan sahabat saya. Sabantri. Ya, oke. Nah, hari ini alhamdulillah ya, Seth, kita bisa kembali lagi ke salah satu tempat ya, yang mana kemarin akhir tahun kemarin ya, kita menelusuri mencari beberapa tempat bersejarah yang ada di sekitar perkebunan teh ACD ya, Sambawa Talayu. Nah, kita hari ini berada di sebuah bukit yang mana bukit ini tidak mungkin dapat kita kunjungi ya tanpa sebuah foto ya. Nah, ini ada sebuah foto lama yang saya reproduksi kembali ya. Jadi ini foto keluarga Willem Bowens ya. Willem Bowens ini pendiri perkebunan teh Sambawa yang makamnya ada di sebelah sana ya. Mereka ini sedang piknik mungkin ya. Sedang piknik dan di sini terlihat ya, ada mungkin Anda bisa lihat dulunya itu kan ada pohon paku ya di sini. Ada pohon paku besar di sini juga. Nah, yang unik itu di belakang kita ya, di depan kita maksudnya itu ada Gunung Lumbung ya. Itu daerah Singajaya ya. Jadi ini perbatasan dengan Kabupaten Garut ya, kayak gitu. Nah, jadi tempat kita sekarang berada ini dulunya itu disaksi kemajuan teknologi di daerah Talayu saat itu ya. Terutama ketika masa-masa industri ya, di masa penjajahan Belanda ya. Jadi lahan ini dulunya hutan, lahan ini juga dulunya hutan ya. Lalu di masa politik agraria ya tahun 1870 pemerintah Belanda itu memberikan kesempatan kepada para pengusaha-pengusaha asing itu untuk menanam sahamnya di Indonesia ya, termasuk juga di Jawa Barat dan di sini di Tasikmalaya. Nah, jadi dulunya ini hutan, lalu kemudian dibuka menjadi lahan perkebunan dan ini menjadi perkebunan teh yang kita kenal sebagai ACD atau nama aslinya itu Sambawa ya. Nah, kira-kira mengapa kita harus ke pasir ini? Jadi tadi udah Bapak bilang ya, udah saya bilang bahwasanya ini tuh dulu menjadi saksi dari kemajuan perkebunan, kemajuan teknologi ya, perkembangan teknologi di bidang industri. Jadi dulu itu kan pabrik ya, itu pabrik ACD ya, pabrik Sambawa. Nah, dulu karena mesinnya itu masih menggunakan mesin uap, jadi otomatis untuk menghidupkan tenaga uap itu kan kalau nggak pakai batu bara berarti menggunakan kayu bakar. Nah, kayu bakarnya itu dipanennya itu dari hutan gubernemen, hutan pemerintah di Culabadak ya, gitu. Itu ada pegunungan, itu Gunung Culabadak ya. Ini kehutanan. Sebelah sini kan itu hutan pinus ya, kaca piring, tempat camping ya kalau sekarang itu ya. Nah, dulu itu ada kabel baja, kabel seling ya, dibentangkan ke sini ya. Lalu ada katol kayak gitu. Jadi pelajaran IPA dipelajari tentang katol. Masa lupa. Ya. Nah, nanti si kayu-kayu yang ditambangnya bukan ditambang ya, yang diambil gitu ya, kayu-kayu yang dipanennya itu untuk kayu bakar di pabrik gitu ya. Nanti dikaitkan ke katol, lalu nanti diturunkan, digulayunkan ya kalau kata bahasa Sunda itu ya, didorong itu diturunkan ke sana, nanti sampai ke pabrik. Nah, itu perkembangan teknologi di masa itu ya. Nah, dulu mungkin kalau Asep pernah lihat ya video sebelumnya, Bapak pernah membahas tentang kereta gantung ya. Jadi kereta gantung itu ada dua. Dari pabrik itu ada yang mengangkut peti teh itu sepanjang 10 km itu sampai ke Cisolok ya, SD Rahayu, ada lapang bola Cisolok, itu pemberhentian terakhir. Nah, kalau ini fungsinya ya, transportasi kereta gantung ini fungsinya untuk mengangkut kayu bakar dari hutan untuk kebutuhan di pabrik Sambawa sana kayak gitu.
Nah, itu keunikannya gitu ya. Nah, yang unik saya di sini ya mungkin udah takdirnya ya, mungkin kita harus di sini ada foto seorang ya perempuan, entah ini istrinya Tuan Bowen atau siapa, ini sedang menelpon. Nah, kebetulan alhamdulillah membawa telepon ya, jadi ini momennya pas sekali gitu ya. Ini bukan disengaja gitu ya, tapi ini tanpa disengaja gitu ya, kok ini nyambung gitu ya dengan si foto ini. Ya mungkin kita harus mengunjungi tempat di mana foto ini dibuat ya gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa membahas tentang kemajuan teknologi di sini ya, di perkebunan ini. Jadi dulu seperti itu, orang bagaimana mengangkut hasil kayu-kayu gitu ya, itu menggunakan kabel yang panjang. Dan kabel ini menurut arsip Belanda ya, yang didapat dari beberapa surat kabar, kalau tidak salah itu surat kabar De Prangerbod ya, saat itu tercatat konsesinya itu tahun 1919 ya. Jadi dulu minta izinnya ke pemerintah Belanda untuk dibangunkan kabel seling itu ya, kabel seling ke pabrik itu ya. Jadi fungsinya itu untuk mengangkut kayu bakar demi kepentingan pabrik ya, yang dipanen dari Gunung Culabadak ya. Itu di dalam surat kabarnya seperti itu ya. Itu tahun 1919. Kalau yang mengangkut peti teh itu dibangun tahun 1927. Nah, kayak gitu. Berarti lebih dulu kayu bakar ya? Yang kayu bakar ya, yang kayu bakar. Bahkan dulu pabrik ACD ya, kalau ini kan yang baru ya. Iya, yang baru. Pabrik Sambawa ini itu semuanya dari kayu. Dari kayu. Itu sangat antik sekali. Mungkin ada kemiripannya dengan yang ada di Garut gitu, di Cisulpan, entah masih ada atau tidak ya. Ada satu pabrik teh peninggalan Belanda itu mirip. Itu semuanya dari kayu. Modelnya seperti itu. Itu dibangun tahun 1910. Jadi sangat tua sekali ya. Cuman terbakar itu tahun 1940. Ya, bulan Februari tadi itu terbakar, sehingga jejak dari pabrik aslinya sudah tidak ada. Ya, kayak gitu. Jadi dulu seperti itu keunikannya ya. Makanya di sini ada kabel seling. Ya, kamu bisa lihat ya, ada kabel seling gitu. Ini ada tumpukan kayu bakar. Ya. Ini nanti siap diturunkan ke sana. Itu nama digulayunkan gitu, nyeset gitu. Kalau itu masih ada mungkin bisa jadi objek wisata mungkin ya. Flying fox. Berapa kilo? Lumayan itu kita uji nyali ya. Uji nyali gitu. Apalagi yang 10 kilo mau itu. Nah itu ya. Jadi itu kemajuan teknologi di masa lalu, bagaimana orang-orang di masa lalu termasuk leluhur kita itu memanfaatkan alam sekitar, dan juga bagaimana usaha Belanda untuk mengeksploitasi alam kita di masa lalu ya, seperti itu. Tapi itu pada intinya itu menggambarkan bahwasanya kita udah maju meskipun memang kita saat itu di masa penjajahan Belanda kayak gitu. Nah itu ya. Dulu kan ini bekas kabel ya, berarti otomatis kan ada apa namanya itu, ada besi gitu ya. Entah masih ada atau tidak gitu ya. Apalagi dulu kabel kereta gantung yang mengangkut peti teh saja itu udah dibongkar zaman Jepang. Itu udah dibongkar zaman Jepang, ini juga tentunya pasti udah dibongkar saat itu. Nah terus ditanami pohon jambu ya, dengar dari mandor petik gitu dulu. Nah sekarang udah jadi tumbuhan liar kayak gini kayak gitu. Nah itu ya, jadi sebetulnya sayangnya udah nggak ada jejaknya. Udah ada. Nah, ini saja ini masih ada ya, kayak gitu. Ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat semua, bahwasanya di sini ada satu bukit itu pernah menjadi saksi dari kemajuan teknologi di masa lalu ya, dengan adanya kereta gantungnya, kabel seling mengangkut kayu. Oke, itu saja mungkin untuk penelusuran kita kali ini ya. Kita akan melanjutkan ke lokasi yang lainnya ya, Seth. Oke. Karena di sini sepertinya masih banyak peninggalan ya, kejayaan dari perkebunan teh di Tasikmalaya itu yang belum banyak dieksplor. Ya, mudah-mudahan dapat kita eksplor ya selanjutnya ya. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan ya. Bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Oh itu bu. Lagi cari mangsa dia.